Hey hop hop gengs. Pertanian yang serba konvensional lambat laun telah beralih ke pertanian modern. Bukan hanya alat, tapi ide-idenya juga sudah berkembang. Kalau tempo dulu para leluhur kita membajak sawah dengan hewan-hewan seperti kerbau dan sapi, hari ini para petani sudah dimudahkan dengan adanya alat traktor demi alasan efisiensi. Tapi kalau dengan cara memanfaatkan benda yang ada di sekitar dijadikan alat bantu pertanian, gimana jadinya ya? Nah, beberapa ide kreatif dari para petani Indonesia telah kami rangkum untuk kalian. Kita mulai dengan ide petani yang pertama. Ternyata ada fungsi tersembunyi dari motor matic yang selama ini disembunyikan. Mungkinkah ini adalah konspirasi yang dilakukan oleh produsen motor? Nah, ternyata motor matic memiliki fungsi lain, yaitu jadi mesin perontok gabah. Wow, gimana? Sebuah video memperlihatkan aksi petani yang menyulap motor menjadi mesin perontok gabah. Roda bagian belakang dipasangi perontok padi yang sekilas terbuat dari tabung berwarna putih. Dan tabung pun bergerak seiring dengan bergeraknya roda belakang dengan kondisi motor tengah menyala. Lihat aja, dengan santainya petani itu menggenggam seikat padi dan merontokkannya dengan motor tersebut sambil ngerokok pula asoy. Dibandingkan dengan cara tradisional kayak gini, cara petani tadi lebih efisien kan? Gak sampai beberapa menit gabahnya udah terpisah dari batangnya. Ada-ada aja nih, tapi ampuh juga sih. Yang pasti aksi kreatif para petani plus 62 ini memang gak ada obatnya. Belum selesai sampai motor perontok padi, ada juga tuh ide kreatif dari petani Indonesia. Daripada melepas biji jagungnya kayak gini, bagaimana kalau cara ini juga dicoba? Para petani memfungsikan ban motor untuk melepas biji jagung dengan cara meletakkan jagung di ban motor dalam keadaan mesin menyala. Dan supernya, biji jagungnya bisa kelepas dengan mudah. Wah. Gak ada lagi pakai cara jari keseleo tuh. Coba motor, mana motor? Proses tanam merupakan proses awal dari budidaya. Biasanya sih menggunakan sistem tanam pindah, dan ada juga yang menggunakan teknik tabur benih langsung atau tabela. Nah, tabela biasanya dipilih karena waktu tanam yang cepat. Harganya jauh lebih murah karena nggak usah sewa buruh tanam dan nggak banyak perawatan. Biasanya sih petani menabur benih di sawah yang siap tanam. Tapi, sistem tanam ini katanya tidak efektif karena jarak tanamnya itu jadinya terlalu rapat. Jadi, ada inovasi nih dari petani Indonesia. Namanya Atabela atau Atabela alias alat tanam benih langsung. Jadi, tempat benihnya menggunakan botol ukuran 1 literan dan dipasang terbalik, kemudian disusun. Lalu bagian bawahnya itu ditutup dengan pelat besi yang dapat dibuka dan ditutup dengan cara menggeser menggunakan tuas kayu yang dihubungkan ke bagian kemudi. Cara kerjanya juga sangat mudah. Karena petani cuma perlu mengatur langkah ketika menarik alat itu untuk membuat jarak yang tepat atau nggak terlalu rapat antara benih yang jatuh ke tanah. Gimana Pom Gengs? Cerdas kan? Selain cara tabur benih langsung, sistem tanam pindah juga biasa dilakukan. Cara ini biasa kalian jumpai kan? Benih padi disemaikan terlebih dahulu di lahan yang terpisah, yang biasa disebut dengan lahan persemaian selama 20 hingga 25 hari. Setelah bibit siap untuk dipindahkan, bibit ditanam dengan cara dipindah dari bedengan persemaian ke petakan sawah untuk ditanam. Nah, siapa nih yang cara tanamnya kayak gini? Kalian pasti tahu masalahnya apa kan? Ya iyalah, punggung cekit-cekit, encok-encok. Bayangin aja nih, seharian nanam padi dalam kondisi bungkuk. Siap-siap aja tuh encok. Nah, yang satu ini bisa jadi solusi buat kalian. Lihat aja tuh, udah nggak perlu lagi pakai acara bungkuk-bungkuk kan? Simpan aja benihnya di atas. Nah, tarik mundur aja alatnya, dan benih padi akan tertanam secara otomatis. Gimana? Daripada punggung yang pegal, mending pakai yang kayak gitu kan? Setuju nggak?
Kalau aksi petani tadi menurut kalian kreatif, gimana dengan yang satu ini? Kreatif nggak? Kalau aku sih lebih ke nggak ada kerjaan. Canda ya. Beredar sebuah video orang-orangan sawah di area lahan pertanian yang biasanya dipakai untuk mengusir burung. Bentuknya gak lazim banget. Orang-orangan sawah ini tampak dibuat seperti sedang mengendarai sepeda terbang dan dipasangin topeng berwarna putih dengan jubah berwarna gelap menutupi kepalanya. Bagian bawah orang-orangan sawah ini tampak ada kain yang merumbai-rumbai. Saat terkena angin, orang-orangan sawah ini bergerak ke kiri, ke kanan, ke kiri, menampilkan visual seolah-olah sedang terbang. Bandingkan dengan orang-orangan sawah yang biasa kita jumpai. Kalau yang satu ini sih bukan lagi orang-orangan sawah, tapi setan-setanan sawah. Bayangin aja ketemu yang kayak gini malam-malam. Bukan cuman burung aja yang kabur, kamu pasti juga kan? Ayo ngaku. Selain cara yang tadi, ada lagi nih ide petani biar padi-padi mereka nggak diganggu sama burung emprit. Caranya dengan memasangi tepi sawah dengan jaring. Cara ini sih dipakai kalau orang-orangan sawah nggak berhasil ngusir burung-burung dari area sawah. Ya, upaya mendapatkan hasil panen padi yang melimpah, jaring ini dipasang ketika padi mulai tumbuh bulir untuk mengantisipasi agar nggak diserang sama burung pipit. Pemasangan jaring sebagai pelindung ini dilakukan di bagian tepi sawah. Ya, miriplah seperti pagar. Biasanya juga sih dipasang tepat di atas tanaman padi dengan diberikan jarak sedikit. Cara ini lumayan berhasil menghalau burung pipit masuk ke sawah dan memakan tanaman padi. Lihat aja tuh, puluhan bahkan ratusan ekor emprit berhasil terjaring kan? Tapi banyak orang beranggapan kalau cara ini justru dianggap sebagai langkah mundur dalam upaya melindungi keanekaragaman hayati dan malah hanya akan memicu hama lain, seperti serangga. Jadinya serba salah ya. Ide mengalihfungsikan mesin seperti motor perontok padi tadi emang bener-bener kreatif. Aku aja nggak pernah kepikiran sampai ke situ. Nah, soal mengalihfungsikan mesin, ada ide dari petani lain nih yang gak kalah kreatifnya. Kalau pada umumnya petani seringkali banyak menghabiskan waktu dan tenaga berada di sawah ataupun di kebun, mengolah lahan pun para petani tentunya membutuhkan alat pertanian seperti sabit, parang, cangkul, dan semuanya itu alat pertanian yang secara turun-temurun dari nenek moyang. Tapi coba deh lihat ide kreatif yang satu ini. Mesin pemotong rumput disulap menjadi cangkul. Nah, caranya pisau pemotong yang ada di mesin pemotong rumput diganti dengan sebuah gearbox yang bentuknya kayak gini nih. Kalau udah dipasang, nyalain mesin dan jadi deh mesin cangkulnya. Kalian lihat sendiri kan gimana cepatnya petani ini menggemburkan tanahnya dengan mesin cangkulnya. Daripada pakai cangkul lama, mending pakai ini kan? Gimana? Ada yang bilang ini gak kreatif. Sini-sini, aku cubit ginjalnya.